Oke, balik lagi dengan gua ya Hakim di channel Mustaqim SE. Oke, kali ini gua nggak akan cover lagu, nggak akan update game PUBG atau yang lainnya. Jadi kali ini gua mau bahas sesuatu yang memang menurut gua sangat-sangat sedih ya. Buat gua sedih dan buat pelakunya orang goblok ya, goblok yang melakukan hal goblok ya. Jadi ceritanya semalam nih gue dapat notif berita ya dari Chrome, juga ada dari Detik News atau detik.com. Jadi beritanya itu tentang terjadinya pemerkosaan di daerah Aceh ya, yang menelan korban jiwa ya, yaitu anaknya korban ya. Jadi ini nih gue sekalian baca juga ya di webdetik.com. Jadi ini Detik News ya, Detik News Kamis 15 Oktober 2020 ya, 18.35 waktu Indonesia Barat, yang berjudul Jeritan Terakhir Angga, Cegah Ibu Diperkosa. Judulnya juga udah buat gua ngeri ya. Seorang anak yang membela ibunya saat hendak diperkosa ya. Sini tertulis, saat itulah DA berupaya melepaskan diri dan lari mencari pertolongan ke rumah warga. Jarak satu rumah ke rumah lain di lokasi tempat tinggal mereka itu berjauhan. Adapun suami korban sedang mencari udang saat peristiwa kelam itu terjadi. Nah, jadi kronologis awalnya sih yang gue tahu ya dari sumber yang lain, kejadian jadi seminggu sebelum kejadian DA ini diperkosa, jadi si DA sama ayahnya Rangga ini tuh memang udah pisah dan mereka tinggal terpisah. Kalau Rangga dan ayahnya itu tinggal di Medan, kemudian si DA ini tinggalnya di Aceh. Dan kebetulan sebulan sebelum kejadian itu DA baru pindah ke rumah yang memang rumahnya itu jauh dari permukiman warga, ya lebih tepatnya di hutan ya, hutan belantara, yang memang rumah ke rumah lain itu memang berjauhan ya, karena memang si DA ini udah menikah lagi dengan suami barunya ya. Nah, dari seminggu sebelum kejadian, info Rangga ini minta ketemu ibunya. Nah, si DA ini menjemput Rangga ke Medan ya, dan Rangga itu ikut ibunya, kemudian menginap di rumah ibunya ya. Nah, beberapa sebelum kejadian, pelaku yang berinisial S, yang usia goblok ini ya, jadi udah mengintai korban ya. Gue kesel pelaku ya. Jadi si S ini udah mengintai dan melihat korban, aktivitas korbannya sehari-hari, karena sering lewat rumahnya ya. Jadi di situ Samsul mulai ada niat untuk melancarkan aksinya dan melihat pas kejadian itu dia posisinya lagi ditinggal suaminya kerja ya. Jadi posisinya dia ngelihat waktu yang tepat ya, jadi saat si suaminya korban sedang tidak ada di rumah. Dan kebetulan sebelum kejadian, jadi si DA ini udah ngejemput Rangga, dan Rangga memang udah di rumah DA ya. Dan malam itu kejadiannya, kalau di sini korban DA ditolong oleh warga sekitar pukul 6 pagi. Kejadiannya itu dari sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat, hari Sabtu tanggal 10 bulan 10. Pelaku masuk ke rumah korban dengan mencongkel pintu cap parit. Nah, jadi kejadiannya itu sekitar hari Sabtu jam 2 malam ya. Jadi pelaku ini ke rumah korban dengan mencongkel pintu. Jadi informasi atau berita dari sumber lain yang gue tahu, jadi pelaku ini mencongkel bukan jendela ya, pintu ya, mencongkel pintu dengan panang yang dia bawa. Jadi si pelaku itu mencongkel pintu, dan setelah pintunya kebuka dia langsung masuk
dan mendapati korban DA dan anaknya sedang tertidur ya. Lanjut lagi ya di sini. Nah, DA kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan polisi bersama masyarakat. Memburu Samsul yang kemudian menangkapnya pada Minggu. Jadi si Samsul ini ditangkapnya sehari kemudian ya. Nah, jadi kalau gua ilustrasiin ya lewat cerita gua, dan gua juga dapat informasi dari sumber lain. Jadi ceritanya si S atau si Samsul ini atau orang goblok ini tuh setelah berhasil membuka pintu rumahnya DA, jadi dia tuh langsung seketika membuka pakaiannya dan langsung menggerayangi tubuh DA. Nah, seketika DA kebangun, kaget melihat ada orang yang memang hendak memperkosa DA, dan seketika dia langsung ingat sama Rangga. Jadi Rangga dibangunin dan disuruh kabur ya buat menyelamatkan diri. Nah, dari situ Rangga juga sama kaget. Nah, ternyata Rangga ini tidak kabur ya, dia langsung aja ngebela ibunya dan melawan si goblok ini ya. Jadi si Rangga itu ngelawan ya, posisi anak kecil umur baru 10 tahun. Dan infonya nih gue dapet kabar juga, jadi si Rangga ini baru ngerayain ulang tahunnya yang ke-10 sebelum kejadian ini. Anak 10 tahun ngelawan orang dewasa ya. Dan yang kejihnya itu si Rangga itu langsung ditebas sama dia, ditusuk sama parangnya ya berkali-kali sampai tewas ya. Nah, setelah Rangga ini terkapar, barulah si Samsul ini melanjutkan aksinya. Dan jadi si Samsul ini langsung ngebenturin kepalanya si DA ini ke beton sampai pingsan. Jadi karena memang si DA melakukan perlawanan, si Samsul ini membenturkan kepalanya DA ke beton, dan si Samsul ini melakukan aksinya di hutan ya, jauh. Dia dibawa dulu jauh dari rumahnya. Nah, selang DA bangun, dia sudah mendapati dirinya sudah berada di lokasi lain, bukan di rumahnya lagi. Nah, setelah tersadar, Samsul ngelakuin hal bejatnya lagi untuk kedua kalinya sambil mengikat tangan si DA ini ya. Nah, setelah itu si Samsul ini bilangnya sih, kamu ikut saya biar anak kamu saya kuburin. Dan sontak si DA ini menjawab, enggak, katanya, biar suaminya atau ayahnya Rangga yang kuburin. Nah, setelah si Samsul ini melakukan aksi bejat yang kedua kalinya, si Samsul ini langsung kembali ke rumah DA untuk membawa si ya Rangga yang udah wafat ya. Sempat juga gue baca dari informasi di sumber lain, si Samsul ini menggali tanah ya, kemungkinan Rangga ini mau dikuburkan cuman gak jadi. Dan akhirnya si Samsul ini memasukkan Rangga ini ke dalam karung dan langsung membawanya ke sungai. Jadi si almarhum ini memang dibuangnya ke sungai ya gitu. Nah, saat Samsul ini ke sungai membawa almarhum di dalam karung, nah si DA ini berusaha melepaskan ikatannya. Dan kalau di sini korban DA ditolong oleh warga sekitar pukul 6 pagi. Kejadiannya itu dari sekitar jam 2. Jadi pas posisi jam 6 pagi DA ini ditemukan warga, ataupun DA ini mencari pertolongan dan bertemu warga. Jadi terselamatkan ya untuk si DA, dan untuk almarhum Rangga meninggal ya di tangan Samsul. Kemudian DA dibawa warga ya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kemudian dari laporan itu
Samsul yang udah lari diburu polisi dan polisi menangkapnya Minggu pagi ya, tanggal 11 bulan 10. Samsul diciduk saat berada di bawah pohon sekitar 1 kilometer dari lokasi kejadian. Ketika diciduk, Samsul hanya mengenakan celana panjang dan memegang parang. Warga serta polisi kemudian memeriksa Samsul untuk mengetahui keberadaan Rangga, namun Samsul memilih bungkam. Polisi menyebut Samsul melawan di dalam perjalanan sehingga ditembak pada bagian kakinya. Masih di hari yang sama, warga menemukan jenazah Rangga di sungai pada sore hari. Mayat bocah tersebut dievakuasi ke RSUD Langsa untuk keperluan visum. Hasilnya terdapat 10 luka bacok serta tusukan pada tubuh Rangga. Lebar luka antara 0,5 cm hingga 8 cm. Ngeri banget ya. Jadi posisinya si Samsul saat ditangkap itu melakukan perlawanan dan polisi pun langsung menembak Samsul ini di bagian kakinya dan Samsul bisa ditangkap ya. Kemudian Samsul telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat pasal berlapis yakni pasal 338, 340, 285, 351 ayat 2 KUH Pidana dan atau pasal 80 UU 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tersangka terancam hukuman mati. Pas banget nih. Dia dihukum mati setimpal lah ya dengan apa yang dia lakuin. Dan gue dapat info juga dari sumber lain kalau si Samsul ini memang residivis ya, dia baru keluar dari penjara akibat pembunuhan ya. Kalau nggak salah dia tuh divonis hukuman 15 tahunan penjara dan dia baru keluar kemarin dan sekarang ngelakuin kejadian kriminal lagi. Memang tuh orang setan. Oh no. Ya, goblok. Ya kita doain aja ya buat almarhum, semoga diterima di sisi Allah ya dan ditempatkan di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke gitu aja, sekian dari gua. Bye bye.